Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lintang Larasari. Mohon izin Ibu. Sini saya akan mempresentasikan untuk tugas tema 6, yaitu interpretasi arus kas bebas, free cash flow, dan implikasinya terhadap pengambilan keputusan investasi. Untuk pendahuluan free cash flow menunjukkan kastil setelah pengeluaran modal dan berperan penting dalam evaluasi investasi, dividen, dan pelunasan hutang, serta menggabungkan konsep arus kas dan investasi bab 9 sampai dengan bab 11 yang kita pelajari sama ini. Selanjutnya, pembahasan kita mulai dari konsep dasar arus kas. Konsep dasar arus kas merupakan catatan sistematis yang merekam seluruh aliran kas masuk atau inflows dan keluar outflows suatu perusahaan dalam periode tertentu. Keunikan laporan kas terletak pada penggunaan basis kas yang berbeda dengan laporan laba rugi berbasis akrual. Perbedaan fundamental ini membuat laporan arus kas mampu memberikan gambaran real tentang likuiditas perusahaan karena hanya mencatat transaksi yang benar-benar mengakibatkan pergerakan kas. Arus kas diklasifikasikan menjadi 3, yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi, kemudian aktivitas pendanaan. Aktivitas operasi mencerminkan arus kas dari transaksi inti bisnis seperti penerimaan kas dari penjualan produk dan pembayaran kepada supplier. Kemudian yang kedua, aktivitas investasi. Aktivitas investasi ini mencatat arus kas terkait perolehan dan pelepasan aset jangka panjang, baik berupa pembelian mesin produksi, maupun penjualan investasi saham. Aktivitas ini juga menunjukkan komitmen perusahaan terhadap pertumbuhan jangka panjang. Kemudian yang ketiga, aktivitas pendanaan. Aktivitas pendanaan ini menggambarkan perubahan kas akibat transaksi ekuitas dan utang, seperti penerbitan saham baru atau pembayaran dividen kepada pemegang saham. Aktivitas ini mencerminkan strategi perusahaan dalam memenuhi kebutuhan pendanaan. Kemudian konsep yang kita bahas selanjutnya yaitu konsep free cash flow atau FCF. FCF merupakan indikator keuangan yang penting yang mengukur jumlah kas yang benar-benar bebas dan tersedia bagi perusahaan setelah seluruh pengeluaran modal atau CapEx untuk mempertahankan atau mengembangkan operasional bisnis dikurangi. FCF secara akurat mencerminkan kemampuan inti perusahaan dalam menghasilkan kas murni yang dapat dialokasikan untuk berbagai kepentingan strategis seperti ekspansi bisnis, pembayaran dividen kepada pemegang saham, pelunasan hutang, maupun akuisisi dan investasi strategis lainnya. Untuk memahami secara mendalam cara menghitung FCX dan signifikasinya, perlu dikaji dua komponen fundamental yang saling berkaitan dalam formulanya. Secara garis besar, FCF formulanya adalah operating cash flow atau OCF dikurangi capital expenditure atau CapEx. Sekarang kita bahas satu-satu mengenai operating cash flow atau OCF ini. OCF merupakan arus kas yang dihasilkan dari aktivitas operasi inti perusahaan yang dapat dilihat langsung dalam laporan arus kas. OCF dihitung dengan menyesuaikan laba bersih dengan unsur-unsur non-kas seperti penyusutan dan amortisasi serta perubahan modal kerja. Kemudian untuk rumusnya OCF yaitu laba bersih plus penyusutan atau amortisasi plus minus perubahan modal kerja. Kemudian pembahasan mengenai CapEx.
CapEx merupakan pengeluaran kas untuk memperoleh atau memelihara aset tetap seperti pabrik, mesin, atau peralatan teknologi. Komponen ini tercatat dalam berbagai aktivitas investasi pada laporan arus kas. Misalnya, pembelian mesin produksi baru akan dicatat sebagai CapEx. Dengan menggabungkan komponen ini, kita mendapatkan formula FCF sama dengan OCF minus CapEx. Seperti itu. Pembahasan berikutnya mengenai simplifikasi FCF dalam mengambil keputusan investasi. Ini sekarang kita akan membahas ke pembahasan yang intinya, implikasinya FCF dalam mengambil keputusan. Dalam praktek analisis investasi, FCF memiliki berbagai implikasi strategis. Pertama, sebagai alat evaluasi kesehatan keuangan. FCF yang positif dan konsisten menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kemampuan kuat dalam menghasilkan kas dari operasi intinya. Kas bebas ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan strategis seperti ekspansi bisnis, pembayaran dividen, maupun pelunasan utang. Sebaliknya, FCF yang negatif perlu dianalisis lebih mendalam apakah disebabkan oleh investasi yang besar untuk pertumbuhan jangka panjang atau justru mencerminkan masalah fundamental dalam operasi bisnisnya. Kemudian yang kedua, FCF memainkan peran sentral sebagai model valuasi perusahaan, terutama metode discounted cash flow atau DCF. Model ini mengkonversi proyeksi FCF masa depan ke nilai sekarang, memberikan dasar kuantitatif yang lebih objektif dalam menentukan apakah suatu saham undervalue atau overvalue dibandingkan dengan harga pasarnya. Selain itu, resiko-resiko berbasis FCF seperti FCF yield dan price to FCF ratio banyak digunakan oleh analisis sekuritas sebagai alat screening dalam proses seleksi saham. Kemudian yang ketiga, panduan kebijakan manajemen. Dari perspektif manajemen perusahaan, analisis FCF menjadi dasar penting dalam pengambilan keputusan korporat. Perusahaan dengan FCF yang kuat memiliki fleksibilitas lebih besar dalam menentukan kebijakan dividen yang berkelanjutan, melakukan pembelian kembali saham, atau malah melaksanakan akuisisi tanpa perlu bergantung pada pendanaan eksternal. Kemudian yang keempat, perlu mempertimbangkan industri dan tren historis. Penting untuk memahami beberapa keterbatasan dalam analisis FCF juga, karakteristik industri yang berbeda akan mempengaruhi interpretasi FCF perusahaan dengan intensitas modal tinggi seperti manufaktur secara alami akan menunjukkan FCF yang rendah dibandingkan perusahaan jasa. Jadi secara keseluruhan, pemahaman mendalam tentang FCF dan implikasinya memungkinkan pemangku kepentingan membuat keputusan yang lebih terinformasi dan rasional sesuai tren dan historisnya. Contoh soal. Anda adalah seorang analisis keuangan di perusahaan investasi yang sedang mengevaluasi kinerja PT Mitra Bahagia, sebuah perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek. Manajemen perusahaan memberikan data keuangan tahun 2023 sebagai berikut. Laba bersih perusahaan mencapai 250 miliar, biaya penyusutan dan amortisasi sebesar 60 miliar, terjadi kenaikan piutang sebesar 30 miliar, utang usaha mengalami penurunan 20 miliar, perusahaan melakukan capital expenditure atau CapEx sebesar 90 miliar, pembayaran bunga setelah pajak berjumlah 15 miliar, pelunasan utang pokok sebesar 40 miliar, perusahaan menerbitkan saham baru senilai 50 miliar. Pertanyaannya, hitunglah yang pertama OCF, kemudian FCFF, kemudian FCFE, kemudian FCF yield, dan yang kelima, rekomendasi apa yang akan Anda berikan kepada tim investasi mengenai prospek PT Mitra Bahagia? Jelaskan dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang telah dihitung. Jawabannya, yang pertama, menghitung OCF.
OCF 250 ditambah 60 dikurangi 50 sama dengan 260 miliar yang menunjukkan operasional perusahaan cukup sehat. Kemudian soal yang kedua, hitunglah FCFF. FCFF rumusnya OCF minus CapEx plus bunga setelah pajak. 260 dikurangi 90 ditambah 15 sama dengan 185 miliar. Sehingga perusahaan dapat melakukan ekspansi bisnis tanpa perlu menambah utang atau menerbitkan saham baru. Kemudian yang ketiga, pertanyaan ketiga, hitunglah free cash flow to equity atau FCFE. FCFE rumusnya FCFF dikurangi pembayaran utang pokok plus penerbitan saham baru. Jadi 185 miliar dikurangi 40 ditambah 50 sama dengan 165 miliar yang menunjukkan fleksibilitas dan kemampuan pembayaran dividen. Perhitungan berikutnya, perhitungan FCF yield. FCF yield 195 dibagi 1.200 sama dengan 15,4%. Yield 15,4% termasuk yang tinggi, menunjukkan saham mungkin undervalue atau rata-rata industri biasanya 5-10%. Kemudian jawaban yang soal yang kelima, berdasarkan analisis mendalam terhadap berbagai komponen free cash flow, berikut rekomendasi strategis untuk tim investasi mengenai prospek PT Mitra Bahagia. Rekomendasi utama, buy dengan target harga 1.500 per saham. Alasan utama rekomendasi positif ini didasarkan pada FCF yield, yakni 15,4% yang jauh di atas rata-rata industri, biasanya 5-8%. Struktur arus kas yang sehat dengan OCF senilai 260 miliar mampu menutupi CapEx yang senilai 90 miliar. Posisi likuiditas kuat ditunjukkan oleh FCFE 195 miliar yang siap dialokasikan. Aspek kuat yang mendukung rekomendasi, kinerja operasi intinya bagus, strategi investasi yang terukur, fleksibilitas keuangannya sangatlah, kombinasi pembayaran utang dan penerbitan saham baru menunjukkan manajemen modal yang baik. Kesimpulan yang dapat diambil, PT Mitra Bahagia merupakan pilihan investasi yang menarik dengan fundamental arus kas yang kuat, prospek pertumbuhan terjaga, kebijakan alokasi modal yang prudent, valuasi yang menarik, undervalue. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf atas kesalahan ucap saya. Terima kasih.